Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan Ibu ya, dalam materi statistika di semester 2 ini. Nah, ada apa saja ya yang dipelajari? Tentu saja ini adalah statistika yang berbeda dari sebelumnya yang telah kalian pelajari kelas 11 ya, atau kelas 10 atau ketika kalian di SMP. Nah, perbedaannya adalah Ibu cantumkan sedikit ya deskripsi. Apabila kalian membaca atau mengetahui tentang statistika ya deskriptif, ini pengertiannya adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan ukuran pemusatan maupun penyebaran data. Nah, kalian yang dipelajari selama ini yaitu tentang rata-rata, tentang median, ataupun tentang variansi, ini ada pada statistika deskriptif. Artinya data masih kecil ya, sekitar misalkan mencari rata-rata dari 15 dari satu kelas. Tapi kalau sebetulnya dalam kenyataannya sehari-hari, data itu kan bisa berjumlah banyak, jutaan, miliaran, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagiannya adalah statistika inferensial, yaitu proses penarikan kesimpulan dari data sampel. Jadi ketika data itu banyak ya, misalkan data Pulau Jawa, nah ini kan tidak akan mungkin dihitung satu persatu. Ada sampel-sampel ya yang representatif. Nah, sehingga dimana nanti kesimpulan dari sampel ini akan mirip sekali karakteristiknya dengan populasi. Nah, itu merupakan bagian dari statistika inferensial. Apa saja istilah-istilah dalam statistika? Nah, Ibu akan mengingatkan, ada yang dinamakan ruang sampel, ada yang dinamakan titik sampel. Nah, kita terapkan pada konsep yang sederhana dulu ya, yang telah familiar. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu, nah ruang sampelnya adalah ini seluruhannya. Kita ketahui kan kalau dadu kan tidak ada yang tidak mengetahui ya dadu. Ruang sampelnya itu terdiri dari, karena 6 sisi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah anggota-anggotanya atau keseluruhannya. Sedangkan titik sampel itu adalah anggotanya. Perbedaannya dalam penulisan itu tidak pakai huruf Punawang ya. Selanjutnya, nah ini istilah dalam statistika ya, karena kita akan membahas tentang variabel acak. Nah, coba kalian pahami dulu apa yang dinamakan percobaan acak. Ini sering mendengar ya, tetapi kadang kurang dipahami ya. Percobaan acak itu adalah definisinya percobaan yang dapat diulang dari sini ya, dapat diulang dengan kondisi yang sama, dengan kemungkinan hasil yang selalu tetap. Misalkan kalian akan melempar sebuah koin. Nah, melempar sebuah koin. Kemungkinan yang pertama kan adalah akan muncul angka. Kalau tidak angka, itu akan muncul gambar kan? Ya. Nah, kemudian kalian lempar kembali. Setelahnya pasti akan muncul angka atau gambar. Seperti itulah, meskipun percobaannya diulang terus-menerus, pasti akan kemungkinannya akan muncul gambar dan angka. Tetapi di sini dinamakan percobaan acak karena kalian tidak akan mengetahui secara pasti hasil yang akan muncul. Apakah kemungkinannya kalian sudah mengetahui bahwa yang muncul adalah gambar? Tidak. Artinya, jadi yang hanya ditaksir itu adalah kemungkinannya saja. Nah, ini contohnya melempar sebuah koin dan melempar sebuah dadu. Nah, variabel acak di sini juga tidak hanya berbicara tentang dadu, tetapi di sini lebih melebarnya, yaitu variabel yang memetakan anggota ruang sampel ke himpunan bilangan real. Jadi di sini ada bilangannya. Contoh, di sini X adalah menyatakan banyaknya angka yang muncul pada pelemparan sebuah koin. Nah, ini tidak hanya dalam kalimat saja, tetapi dinyatakan dalam sebuah bilangan. Di sini X adalah variabel yang diminta ya, pada bahasa yang diminta. Banyaknya angka yang muncul, berarti yang dihitung adalah angkanya saja. Jadi X kalau muncul angka berarti nilainya 1.
1. Kalau tidak muncul angka, nilainya 0. Di sini kalau tidak muncul angka atau hanya muncul gambar. Tapi terbalik, kalau yang diminta adalah gambar, maaf nih. Berarti X gambarnya adalah yang bernilai 1. X ininya adalah yang bernilai 0. Nah, selanjutnya atau bisa juga dapat ditulis seperti ini. X sama dengan 1, X sama dengan 0 ya, jika muka koin menunjukkan angka, 0 jika muka koin menunjukkan gambar. Nah, ini jika kalian menemukan definisi lain, sebetulnya hampir sama ya, cuman yang berbeda adalah terletak pada kalimatnya. Di sini lihat, variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian. Nah, ada kejadian dari ruang sampel juga ke nilai, jadi memiliki nilai. Ya. Di sini dinotasikan dalam huruf besar, maksudnya bisa X, bisa A, bisa berapa apa saja. Dan ini huruf kecilnya adalah menyatakan nilai. Nah, ini ilustrasinya yaitu pada masalah kelereng ya. Di sini apabila sebuah kantong berisi 10 kelereng, terdiri dari 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Jadi di sini ada 10, kelerengnya ada 10, terdiri dari 4 kelereng merah, kemudian 6 biru. Nah, di sini yang menjadi variabel acaknya adalah menyatakan banyak kelereng merah yang diambil. Jadi 2 kelereng merah yang diambil kemungkinannya apa? Maka, nah di sini tuliskan ruang sampelnya terlebih dahulu. Kalau dua kita mengambil ya, berarti bisa mungkin biru-biru, bisa mungkin biru merah, bisa mungkin merah biru, bisa mungkin merah-merah. Nah, sehingga kalau dinyatakan dalam variabel acak X, maka kalau kemungkinannya biru-biru tidak ada merah, berarti di sini adalah 0. 1 artinya hanya 1 merah yang muncul. Dan ini merah-merah artinya 2 merah yang muncul. Ini adalah kemungkinan variabel acak. Nah, untuk masalah kendaraan juga sama. Di sini jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol, berarti kita akan memprediksikan. Ya, mungkin 0 di sini tidak ada kendaraan yang melintas. 1 berarti 1 kendaraan. Nah, meskipun ini hasilnya adalah banyak, tetapi kita bisa memprediksikan apakah 1 setelah 1 2, apakah setelah 2 3 dan seterusnya. Artinya untuk variabel acak dalam ilustrasi kedua, kalian pasti juga akan paham jika kita mengamati jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol dengan X menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah kendaraan yang melintas, maka X adalah di sini adalah variabel acak ya yang menyatakan jumlah kendaraan yang melintas. Ini bisa dinyatakan dalam sebuah nilai. 0 artinya ada kemungkinan tidak ada kendaraan yang melintas. Ada 1 kendaraan, 2 kendaraan setelah itu, dan seterusnya. Meskipun ini jumlahnya tidak terhingga, tetapi menyatakan variabel acak karena di sini ada kemungkinan ya yang bisa kita prediksikan. Kalau tidak 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini jika kalian juga menemukan ya variabel acak hampir sama, tinggal kalian lebih jeli dari kalimatnya ya. Nah, ini variabel acak ada 2 ya, bisa dibedakan menjadi 2, yaitu variabel acak diskrit istilahnya
yaitu yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Seperti tadi variabel acak diskrit, yaitu biasanya berupa bilangan cacah, tidak berbentuk pecahan. Seperti misalkan banyaknya kendaraan, kan itu tidak 1,5 kendaraan. Atau kemungkinan misalkan banyaknya pintu, banyaknya misalkan orang, itu tidak berbentuk pecahan, tapi bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan cacah. Makanya di sini variabel acak diskrit X mempunyai nilai X1, X2, X3 yang dapat dinyatakan dalam bilangan cacah. Nah, ini contohnya, banyak rumah, kita kan bisa menghitungnya 1, 2, ya, dan seterusnya. Kemudian banyaknya TV juga sama, banyaknya bohan yang cacah, banyak, silahkan kalian cari. Asal yang penting adalah kalian paham konsep. Nah, variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada pada sebuah interval atau garis bilangan. Nilai variabel acak kontinu berupa bilangan real. Contoh misalkan di sini tinggi pria berkisar seperti tinggi kita kan sebetulnya tidak pas ya. Kadang misalkan kalau tidak dihitung dalam skala terkecil 1,4 kan, koma itu kan 4, 5, 5, 5, 2 sampai ukuran terkecil ya sebetulnya. Makanya banyak ya bilangannya, bilangan belakang komanya. Misalkan volume susu yang dihasilkan seekor sapi dalam sebulan, kita kan hanya misalkan berkisar literan ya, tapi kan sebetulnya ada yang terkecilnya 5 liter 400 mili sampai yang terkecilnya ya, ada ukuran. Nah itu maksudnya ya untuk variabel acak. Silahkan kalian cari referensi lagi ya supaya lebih dipaham. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar. Terima kasih.